Baik. Bismillah. Salatul rajuli fi jamaah. Salat seorang lelaki fi jamaah, ya, di masjidnya. Salat seorang lelaki di masjid. Bismillah. Saya izin menulis sebentar ya. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya. Di sini disebutkan kalimat rajul. Salatul rajuli. Ya. Dalam bahasa Arab, kalimat rajul itu menunjuk pada laki-laki. Jamaahnya disebut dengan rijal. Rijal, jamaahnya disebut dengan rijal. Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Mohon izin saya lambatkan sedikit bahasanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, kan, adalah sebagai pengayom, pemimpin dalam rumah tangganya bagi istri-istrinya. Jadi kalau disebutkan rajul, jamaahnya apa? Rijal. Rijal. Baik, ini jama' tadi laki-laki. Baik, pelan-pelan. Bapak rijal, bapak laki-laki diborong gitu ya. Baik, kalau rajul itu satu orang, ini banyak. Sebaliknya perempuan bentuk tunggalnya disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah. Ya, dunia itu banyak hiasannya, fata morgananya, tapi hiasan terbaik, ya, hiasan terbaik adalah seorang perempuan yang salihah, mar'ah, kalau sendirian. Jamaknya disebut dengan nisa. Ada surah An-Nisa. Nisa. Pelan-pelan, jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan. Kalau sudah jelas, muncul pertanyaan. Ustadz, mengapa di hadis ini yang disebutkan ke masjid berjamaah hanya laki-laki? Sedangkan perempuan tidak termasuk dalam hadis ini. Padahal Nabi bisa mengatakan salatul mu'min fil jamaah, salat orang beriman di masjid atau berjamaah. Kalau kalimatnya demikian mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau sudah muncul kalimat iman, bisa ya ayyuhalladzina amanu, maka itu mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, Al-Baqarah 183, posisi paling kiri sebelah atas. Hei orang-orang yang beriman, tunaikan puasa, maka mencakup laki-laki dan perempuan. Jelas? Sepanjang tidak dikhususkan, seperti Jumat. Jumat dimulai dengan amanu, tapi kalimatnya dikhususkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Panggilannya amanu, tapi oleh Nabi dikhususkan dalam hadis Nabi. Ya, Jumat wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Karena ada kalimat khusus di Nabi, itu tafsir yang paling mudah untuk mengkhususkan ibadahnya. Baik. Nah, sekarang, kenapa kalimat masjid disebutkan dengan kalimat rijal yang menunjuk pada laki-laki? Ini yang ingin saya tekankan. Kalimat ini, kata para ulama hadis, sekaligus menguatkan keterangan Nabi SAW bahwa satu, hukum salat di masjid. Saya ulang, hukum salat di masjid dengan adanya hadis ini. Hukum salat di masjid dengan adanya hadis ini terisyaratkan sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan masuk kategori sunnah muakkadah. Ingat, jadi bukan cuma sunnah tapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah bagi seorang laki-laki. Ingat, kalau cuma sunnah saja, ada bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah, itu lain. Ya. Kalau sunnah muakkadah itu berarti ada pahala yang sangat besar di dalamnya. Ya, karena itu sangat ditekankan untuk menunaikannya. Kalau sunnah biasa saja, itu bisa pilihan. Mau kerjakan silahkan, tidak silahkan. Seperti salat sunnah rawatib misalnya. Ada yang muakkadah, ada yang tidak. Yang muakkadah 12 misalnya kan. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu muakkadah. Tapi 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu biasa. Tidak terlampau ditekankan. Anda ingin kerjakan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Karena antara adzan dengan iqamat bisa diisi dengan berdoa salah satunya. Dan doa cepat dikabulkan di situ. Itu sunnah biasa. Tapi kalau disebutkan muakkadah, itu tandanya ada sesuatu yang penting di situ dan jangan sampai ditinggalkan.
Jangan sampai ditinggalkan. Tayyib, ini bagian pertama. Bagian kedua, kenapa di sini sangat ditekankan pada laki-laki? Dan apakah kalau disebutkan laki-laki perempuan tidak dibenarkan ke masjid? Jelas di sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, penting disampaikan bahwa hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal-awal keislaman di Madinah. Masa awal-awal pembentukan syariat. Masjid baru dibangun, Masjid An-Nabawi, suasana masih biasa, belum seperti kita sekarang. Yang ada karpetnya, ada ketenangannya, ada kenikmatannya. Jadi alasnya masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon korma, atapnya masih dari daun-daun korma, sangat sederhana. Sedangkan situasi pada saat itu, mohon maaf, Madinah belum setenang sekarang. Ada banyak preman-preman di sekitaran Madinah. Ada banyak orang-orang Yahudi yang seringkali suka mengganggu. Ya? Karena itulah dalam hal ini, Nabi SAW menyampaikan kalimat-kalimat yang menekankan sholat di masjid bagi laki-laki dan menjadikan perempuan tetap menunaikan sholat di rumahnya. Sehingga keluarlah bahasa-bahasa Nabi, sholat yang paling utama bagi perempuan, tunaikan di rumahnya. Sepanjang tetap ke dalam rumah, maka itu yang terbaik ya. Sholat bagi laki-laki, tunaikan di masjidnya. Jelas di sini? Jadi kalimat-kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam konteks keadaan pada saat itu, masjidnya belum terbuka nyaman untuk ibadah bagi para perempuan. Nah, disimpulkan oleh para ulama, nanti ibu jangan bertanya lagi ya dalam persoalan ini. Disimpulkan oleh para ulama, larangan bagi perempuan sholat ke masjid pada saat itu ternyata diikat dengan sebab-sebab tadi. Satu, di jalan belum aman, masih ada fitnah. Kedua, tidak ada tempat khusus di masjidnya. Pelan-pelan. Saya ulang, satu, keadaan belum aman, masih ada fitnah. Jangankan ke masjid, mau ke toilet pun diganggu oleh orang Yahudi. Ya, itu terjadi sampai turunnya ayat hijab nanti. Ya. Yang kedua, belum ada tempat khusus bagi perempuan. Dan yang ketiga, awas hati-hati, yang ketiga terkait persoalan mahram. Ya, terkait persoalan mahram. Baik, dengan siapa dia berangkat? Ataukah ada persoalan di rumah? Awas, ada persoalan di rumah yang menjadi kewajiban bagi perempuan yang harus ditunaikan ya dibandingkan dengan dia berangkat ke masjid. Kalau yang tiga ini sudah gugur dalam perempuan, maka kesunahan ke masjid itu bisa berlaku sama. Ya, kesunahan ke masjid, maksudnya sholat di masjid, itu berlaku sama hukumnya baik laki-laki ataupun perempuan. Misal, maaf, ini masjidnya sudah dekat dengan rumah kita. Tiba-tiba misalnya mau berangkat, kalau dalam perjalanan itu sudah tidak ada fitnah-fitnah, ada teman-temannya, atau bahkan suami istrinya, tempatnya ada khusus untuk areal perempuan, ada untuk laki-laki, dua. Yang ketiga, ibu sudah selesai kewajiban di rumah sebagai seorang ibu. Anak tidak ada yang rewel lagi, ya tidak ada yang minta ASI macam-macam dan sebagainya. Maka kesunahannya berlaku, silahkan Anda ke masjid seperti lelaki ke masjid. Ya, karena itulah sekarang di Madinah ada saf khusus untuk perempuan. Saat laki-laki ke masjid, perempuan juga ke masjid, terbuka sekarang. Ya, jelas di sini? Tapi mohon izin ya, mohon maaf, kalau satu di antara tiga tadi masih melekat pada perempuan, tidak ada tempat khusus di masjid, jangan paksakan ke masjid. Jelas ya? Tidak aman di jalan, jangan paksakan ke masjid. Sekalipun tempatnya dekat misalnya, ibu cuma sendirian, dan gak ada orang lain di masjid misalnya. Kecuali ibu saja. Atau yang ketiga, saat akan berangkat, anak-anak di rumah menuntut kewajiban seorang ibu. Maka sholat terbaik bagi perempuan tunaikan di rumahnya. Dan pahalanya sama dengan ke masjid. Tanpa dikurangi sedikit pun. Pahalanya sama. Ya. Ibu pilih mana? Ke masjid belum dapat pahala sempurna, atau tidak ke masjid pahalanya sempurna. Dan saat itu tidak ada pilihan ketiga.